Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aidil Asfar, Stambuk C20122320. Di sini saya akan mencoba menjelaskan suatu topik yang saya ambil dari mata kuliah komunikasi bisnis, yaitu komunikasi di dalam tempat kerja atau komunikasi kerja. Di sini saya nanti akan jelaskan pengertian komunikasi kerja, unsur-unsur komunikasi kerja, fungsi-fungsi komunikasi kerja, seberapa penting komunikasi kerja tersebut, hambatan-hambatan yang ada dalam komunikasi kerja, kemudian jenis-jenis komunikasi kerja, dan saya akan berikan contoh-contohnya nanti. Baik, saya akan menjelaskan pengertian komunikasi kerja itu. Komunikasi kerja adalah proses penyampaian pesan berupa gagasan, informasi, atau perintah di dalam lingkungan kerja, baik itu secara interaktif ataupun koordinatif untuk mencapai tujuan organisasi dalam bekerja. Kemudian unsur-unsur komunikasi kerja. Di sini yang pertama, komunikator. Kemudian yang kedua, komunikan. Kemudian yang ketiga ada pesan. Yang keempat ada media, dan yang terakhir, yang kelima, respons atau feedback. Baik, ini masuk ke fungsi-fungsi komunikasi kerja. Jadi secara umum komunikasi mempunyai fungsi sebagai berikut. Yang pertama, memberi dan mencari informasi. Yang kedua, menunjukkan perasaan. Yang ketiga, memberi atau meminta arahan. Yang keempat, alat untuk memotivasi. Yang kelima, sebagai alat untuk memperingatkan. Yang keenam, sebagai alat untuk mempengaruhi. Yang ketujuh, alat untuk menolak sesuatu hal. Kemudian yang kedelapan, memutuskan sesuatu atau memutuskan suatu pilihan. Dan yang terakhir, alat rutinitas sosial. Kemudian pentingnya komunikasi dalam bekerja. Komunikasi sangat berperan penting dalam mencapai tujuan organisasi. Karena dengan komunikasi serta fungsi-fungsinya, organisasi dapat melakukan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, serta pengawasan. Kemudian, meningkatkan motivasi kerja bagi para anggota organisasi. Menimbulkan rasa keakraban bagi setiap anggota organisasi. Menerapkan kebijakan organisasi kerja yang telah mereka putuskan. Nah, di sini ada hambatan dalam komunikasi kerja. Dalam suatu interaksi tentu ada suatu hambatan yang menghalangi proses komunikasi. Jadi pesan yang oleh komunikator sampaikan tidak secara substansi bisa komunikan terima dan atau pahami. Adapun bentuk-bentuk hambatannya. Yang pertama, komunikasi teknis, yaitu hambatan yang terjadi karena adanya keterbatasan fasilitas ataupun peralatan komunikasi. Hal ini
dapat juga berhubungan dengan teknologi. Yang kedua ada hambatan semantik, yaitu hambatan karena adanya perspeksi atau tafsiran bahasa yang kurang, atau bisa juga kesalahan dalam mengambil makna pesan. Kemudian ada yang dibilang hambatan manusiawi, yaitu hambatan terkait dengan kecakapan manusia dalam berkomunikasi. Juga terkait dengan emosional yang tidak wajar yang mempengaruhi cara berkomunikasi. Kemudian di sini ada lambang-lambang komunikasi. Ada yang dibilang lambang bahasa. Contohnya bahasa yang baik dalam komunikasi lisan maupun komunikasi tertulis. Kemudian ada yang dibilang lambang gerak. Contohnya anggukan, lambaian tangan, dan menggelengkan kepala. Kemudian lambang suara, contohnya bunyi lonceng, sirene ambulans, dan klakson mobil. Kemudian ada lambang warna, contohnya ya lampu lalu lintas, bendera kuning, dan warna plat pada mobil atau kendaraan bermotor. Kemudian yang terakhir lambang gambar. Ini contohnya rambu-rambu lalu lintas yang menggunakan gambar dan poster-poster iklan yang ada di pinggir jalan. Kemudian kita masuk ke jenis-jenis komunikasi kerja. Yang pertama, komunikasi interpersonal. Komunikasi interpersonal adalah komunikasi yang bertujuan untuk pertukaran informasi, ide, pendapat, dan juga perasaan yang berkaitan dengan peristiwa pribadi, organisasi, sosial, nasional, bahkan internasional, antara kedua orang yang berbeda di tempat yang sama. Kemudian yang kedua ada komunikasi terapeutik. Komunikasi ini adalah suatu sarana bagi para perawat dalam menjalin hubungan saling percaya sehingga dapat meningkatkan citra yang baik bagi tenaga kesehatan, khususnya yang berprofesi sebagai perawat. Kemudian yang ketiga, komunikasi verbal. Komunikasi verbal ini adalah komunikasi yang digunakan untuk menggunakan simbol-simbol verbal serta menggunakan kata dari berbagai bahasa. Komunikasi verbal ini tidak hanya berupa lisan saja, namun meliputi juga komunikasi tertulis. Kemudian yang terakhir, komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal adalah sebuah komunikasi yang digunakan dengan cara menggunakan pesan nonverbal untuk menyampaikan sebuah informasi. Untuk melakukan komunikasi nonverbal ini adalah tanpa menggunakan kata atau mengeluarkan kalimat dari mulut. Jadi ini contoh-contoh komunikasi dalam bekerja. Yang pertama yang saya ambil contoh komunikasi kerja verbal, yaitu di dalam rapat kerja. Dari mulai rapat kerja yang paling singkat sampai yang paling lama dan membosankan. Disadari atau tidak, ketika kita bergabung dalam rapat kerja, berarti kita sedang melakukan komunikasi verbal di tempat kerja. Kemudian contoh kedua yang saya ambil, komunikasi nonverbal, yaitu ekspresi wajah. Tersenyum. Ini mengindikasikan perasaan kebahagiaan atau kepuasan akan suatu hal. Kemudian contoh kedua dari komunikasi nonverbal yaitu
merengut atau cemberut. Ini menunjukkan rasa ketidakpuasan. Ya, itu saja penjelasan dari saya mengenai materi tentang komunikasi kerja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.